Ini Tuhan berarti meyakini dialah pembuat aturan. Satu-satu. Dialah yang punya kuasa. Dialah yang punya otoritas. Ketika kita sudah meyakini Tuhan punya otoritas dan Tuhan maha bijaksana, tujuannya adalah mengantarkan kepada kesempurnaan. Setelah kita meyakini Tuhan pastilah membuat aturan. Pastilah membuat aturan. Nah, bagaimana aturan itu supaya sampai kepada kita? Sementara kita sendiri tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Tuhan maha mulia, kita maha dekil. Tuhan maha sempurna, kita maha kurang. Kita meyakini ada gradasi dalam wujud. Kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah cahaya yang gradual, yang memancar sampai kepada tingkat yang paling rendah. Nah, dalam gradasi itu adalah cahaya dan cahaya dan cahaya. Dan kita berusaha untuk mendekati cahaya itu. Nah, Tuhan memanifestasikan wujudnya yang bercahaya itu pada mediatornya, pada penghubungnya. Yang dengan penghubungnya itu kita secara vertikal berarti berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa dia harus terpilih? Mengapa dia harus bercahaya? Mengapa dia harus suci? Karena pertama Tuhannya suci. Ajaran wahyunya, ilmunya itu adalah suci, maka yang membawanya juga suci. Tujuannya apa? Mensucikan. Dari situ perlunya agama. Setelah kita tahu bahwa agama adalah wahyu, sesuatu yang suci, dan penampungnya adalah suci, yang membawanya suci, yang mengawalnya harus suci, supaya kesuciannya lestari. Nah, bagaimana kita tidak suci ini? Bagaimana kita yang tidak suci? Ternyata ada agama dalam kita harus bisa melihat agama dalam dua sisi. Itu agama pada wilayah kesucian, dan itu wahyu yang mutlak benar, tidak ada kekurangannya sama sekali. Baik itu berupa ayat maupun berupa sabda Nabi. Itu suci. Tapi ketika dia sampai kepada kita, apakah kualitas wahyunya sama dengan apa yang kita pahami? Tentu berbeda. Disinilah kita perlu mempertegas dasar epistemologi kenisbian dan kemutlakan. Ada wilayah kemutlakan yang terjaga dalam kesucian, dan ada wilayah kenisbian yang terjaga dalam wilayah persepsi dan penafsiran. Artinya, ada agama yang mutlak benar, yaitu wahyu. Dan ada agama yang nisbi dalam bentuk persepsi dan penafsiran-penafsiran. Inilah yang kita sebut dengan mazhab. Jadi kalau kita merasa sudah beragama Islam, sadari bahwa Islam dalam persepsi kita ada dua. Itu agama yang benar 100%, tidak pernah salah. Dan itu berada dalam wilayah kesucian. Dan agama yang dalam persepsi kita, yang dalam persepsi yang relatif dan nisbi inilah, kita bersaing meningkatkan kemampuan kita, kebersihan hati kita, kejernihan hati kita untuk mendekati wilayah kemutlakan dengan kompetensi. Maka itu agama ada yang bertugas menjelaskan wahyu, ada yang bertugas menginterpretasi wahyu, ada yang bertugas menjelaskan wahyu sebagaimana mestinya, dan itu mutlak. Itu tugas Nabi dan orang-orang suci. Dan ada agama yang dijelaskan, jadi ada agama yang ditafsirkan, dan itu oleh para ulama. Ulama ini berada di mana? Ulama ini berada dalam wilayah kenisbian. Tapi mereka dalam kenisbian ini ada gradasi, ada tingkatan, ada peringkat. Yang ukuran paling tinggi adalah mereka yang paling mampu, mereka yang memiliki kredibilitas, mereka yang memiliki keunggulan-keunggulan intelektual dan spiritual. Dan itu bisa diverifikasi. Terciptalah sebuah hierarki penafsiran dalam agama, yang setiap orang tidak bisa sembarangan. Ada jenjang kompetensi. Masalahnya kalau kita tidak meyakini hierarki otoritas dalam kenisbian ini, maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, untuk itu, agama yang kita pahami, agama yang kita tafsirkan, itulah yang kita sebut dengan mazhab. Hanya saja, ada mazhab-mazhab, ada yang disebut dengan mazhab itu sebuah pandangan, persepsi yang diorganisir, disebut dengan mazhab ini, mazhab itu. Ada pandangan yang personal, itu juga mazhab, meskipun dia tidak
menegaskan itu sebagai mazhab. Kata mazhab itu secara etimologis artinya pergi. Zahaba ya zahabu. Zahaba ilal baiti. Ia pergi ke rumah. Tapi secara terminologis dalam khazanah ilmu zahaba itu artinya berpendapat, mempersepsi, memahami, menginterpretasi sesuatu. Sehingga ia tidak akan sama dengan wahyu itu sendiri. Ya, sebagaimana kita membaca buku, buku ini mewakili pandangan penulisnya. Kita yang membaca buku boleh jadi punya pemahaman yang berbeda-beda. Sehingga berjarak kita dengan esensi buku. Buku yang mewakili penulis, pandangan penulis, ada buku yang dipahami oleh para pembaca dengan kapasitas yang berbeda-beda. Agama pun bisa dianalogikan dengan ada pemilik agama, yaitu Allah. Dan ada orang-orang yang diberi hak untuk menjaga agama. Ada kita yang memang tidak perlu tahu tentang benar dan salah di situ. Mengapa begitu? Bukankah kita menggunakan akal? Ya, kita menggunakan akal untuk sampai bahwa ini agama yang benar. Bahwa mediatornya adalah mediator yang suci. Bahwa dia adalah unggul. Kalau dia tidak unggul, apa alasan dia untuk terpilih menjadi seorang mediator? Lebih kacau. Bila dia tidak suci, bagaimana dia mengawal sesuatu yang suci? Karena itu prinsip kesucian itu adalah sesuatu yang sudah bersifat aksiomatis. Masalahnya sebagian orang yang menganggap mediator kesucian itu tidak berlangsung. Dia terhenti. Ada yang meyakini bahwa masa penjelasan agama itu berlanjut hingga akhir zaman. Ada yang meyakini bahwa masa penjelasan agama itu hanya berakhir pada masa kenabian. Selanjutnya adalah masa penafsiran. Ini yang berbeda. Jadi perlu kita pahami bahwa apapun yang kita pahami dan itu bukan wahyu, selama kita tidak suci, maka pemahaman kita tentang agama itu adalah persepsi kita tentang agama, bukan agama itu sendiri. Itulah arti madhab. Nah, dalam madhab inilah kita bersaing, dalam madhab inilah kita berdialog, dalam madhab inilah kita berdiskusi untuk mencari mana di antara persepsi-persepsi ini yang benar. Apa kalau ukur benarnya? Tentu bukan pandangan masing-masing. Tidak bisa, yang terjadi adalah kekacauan. Kita harus punya sebuah tolak ukur. Kita harus punya juri. Kita harus punya parameter yang adil yang diterima oleh semua pihak. Bukan keyakinan masing-masing, bukan persepsi masing-masing. Tapi sebuah tolak ukur di mana setiap orang harus tunduk pada aturan itu. Itulah yang disebut dengan logika. Masalahnya, sebagian orang justru menjadikan keyakinannya sebagai dasar untuk menguji, untuk menilai, untuk menghakimi pendapat lain. Sehingga terjadilah konflik mazhab. Ini berlaku dalam semua orang. Artinya, kalau kita tidak punya kesadaran epistemik, tidak sadar batas kemutlakan dan kenisbian, tidak sadar batas sakralitas dan profanitas, tidak sadar mana bagian yang transenden dan mana bagian imanennya, mana wahyu yang suci itu dan mana pemahaman yang relatif itu, maka kita akan terjerumus dalam delusi menganggap pemahamannya adalah agama itu sendiri. Nah, orang yang intoleran, orang yang menganggap pemahamannya adalah agama itu sendiri, dia tidak sadar mengaku sebagai nabi. Dia tidak sadar bahwa dia adalah orang yang mengklaim dirinya sebagai orang suci, dan karena itu semua pendapat, persepsi, mazhab yang berbeda dengannya dianggap sebagai bukan agama, keluar dari agama, kafir dan seterusnya. Ini yang perlu dipahami bagaimana kita mendudukkan agama dan mazhab. Kedua, mazhab adalah sebuah cara memandang, cara metode agamanya satu. Islam itu satu dalam konteks Islam. Islam itu satu. Tapi jangan lupa, persepsi tentang Islam itu tidak akan pernah satu. Makanya kalau Islam itu satu, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tunggu dulu. Semua orang Islam pasti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apapun yang dia kutip, pastilah semua mazhab pasti akan menggunakan Quran dan Sunnah. Tapi karena metode penafsiran atau prosedur penafsiran, prosedur pemahaman terhadap Al-Quran yang berbeda-beda, justru muncul perbedaan.
atau prosedur menseleksi hadis teks yang dianggap sebagai hadis Nabi dengan kriteria yang berbeda-beda. Itulah yang justru mendorong munculnya aneka mazhab, pendapat, dan lain sebagainya. Jadi tidak cukup orang mengklaim, saya sudah memahami Al-Quran. Al-Quran dari mana yang Anda pahami? Anda dapat wahyu, jelaslah. Apa yang dikutip pastilah penafsiran. Dan penafsiran itu probabilitas. Dan penafsiran itu sebagian orang yang tidak kompeten. Sebagian hanya bermodal teks, hanya karena tahu bahasa Arab, hanya karena dia puas dengan sebuah penafsiran, kemudian dia menganggap itulah penafsiran yang benar. Orang membagi ini muhkam, mutasyabih. Iya, itu menurut Anda. Menurut kelompok Anda. Tapi menurut orang lain tidak begitu. Hanya orang salah. Gede rumongso. GR, dia menganggap itulah yang dominan. Terserah mau banyak atau sedikit. Tapi setiap orang bertanggung jawab terhadap persepsi. Bila dilihat bahwa agama itu sebetulnya pada diri setiap orang adalah persepsi, artinya agama itu adalah tanggung jawab setiap orang. Setiap orang bertanggung jawab, meskipun ada nama-nama agama banyak, tapi nanti pertanggungjawabannya personal. Anda tidak bisa mengatasnamakan grup agama tertentu, organisasi keyakinan tertentu. Setiap orang bertanggung jawab terhadap persepsinya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap orang. Dan pertanggungjawabannya personal. Bukan atas nama kontingen. Bukan atas nama delegasi grup satu agama tertentu. Karena hisabnya juga bersifat personal. Itu kira-kira gambaran awal. Ya,